Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah bayakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita masih bisa di pagi hari ini ba'da subuh ini untuk berusaha mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Masya Allah, yang orang-orang di luaran sana masih banyak yang lelap tidurnya, antum semua Masya Allah Tabarakar Rahman, antum bisa untuk mengkaji ilmu agama Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu hal ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat terus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, di rangkaian dhaurah atau safari dakwah ana yang terakhir adalah untuk apa engkau menimba ilmu, untuk apa engkau menuntut ilmu, dan itu yang diamanahkan ke ana. Baik, kita perlu tahu bahwa saya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Antum wajib belajar, wajib mengetahui agama Islam. Kita ini tidak diperintahkan oleh Allah cuman sekedar membawa nama Islam saja, atau Islamnya Islam KTP. Ini bahaya sekali. Tanpa mengetahui hukum-hukum Islam, tanpa mengetahui syariat-syariat Islam, kita harus gali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Karena nanti umat Islam sebagaimana kata Ibn Mas'ud, dan ini sudah terjadi, na'udzubillah, yang namanya Islam la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari agama Islam kecuali nama saja. KTP apa? Islam. Ini terjadi. Hanya nama, Masya Allah. Mereka tak mengamalkan Islam. Islam tapi tidak sholat. Islam tapi tidak beramal saleh. Islam tidak bersungguh-sungguh. Ini muslim mana yang seperti ini, ayyuhal ikhwatul kiram? Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya walam yabqa minal mushafi illa rasmuhu. Yang namanya mushaf ini Al-Qur'an Al-Karim tidak tersisa untuk kaum muslimin kecuali tulisannya saja. Quran ada untuk kita hanya koleksi. Lihatlah Pak antum ke rumah-rumah antum. Perhatikan betul di rumah-rumah kita. Ada mushaf, ada. Mushaf di rumah kita bukan satu mushaf, bahkan bisa 2-3 mushaf. Tapi apakah terbuka? Antum ceklah nanti pulang. Ternyata kalau Quran itu berdebu, antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW nangis dengan kondisi itu. Umat Islam meninggalkan Qurannya. Wallahi lazim, Nabi nangis. Nabi sampai ngadu kepada Allah, ana tidak tahu apakah kita ini termasuk orang-orang yang diadukan oleh nabinya kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ar-rasul, dan Rasul mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan. Antum lihatlah sekarang Pak kondisinya, apakah kita lebih senang buka Quran atau buka sosial media? Kalau dulu apakah kita ini buka Qurannya atau korannya? Na'udzubillah, korannya laku di mana-mana, langganan bahkan, Masya Allah.
Itu terjadi. Tidak ada yang tersisa bagi umat Islam dari Quran illa rasmuhu, kecuali rasmnya saja. Bahkan apa kata Nabi SAW? Wa inna masajidahum amiratun bibunyaniha wa kharabun minal huda. Namanya masjid-masjidnya besar, Masya Allah. Bangunannya besar, makmur, besar sekali, Masya Allah. Wa hiya kharabun minal huda. Tapi masjidnya itu kopong dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang penting Islam saja. Islam ya sudah gitu-gitu saja. Dan ini terjadi ayyuhal ikhwatul kiram. Kenapa kok bisa? Karena mereka nggak tahu apa tujuan mereka ini dalam beragama Islam. Bahkan hatta orang-orang yang munkabbun 'alal ilm, yang sudah datang tunduk untuk ilmu, tidak tahu untuk apa ilmu tersebut. Cuman sebagai koleksi saja. Oh bahaya. Ini yang sudah Anda sampaikan kemarin. Apa beda kita dengan Yahudi? Apa beda kita dengan himar, dengan keledai? Yang Allah katakan permisalannya seperti kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Himar antum gotong ini, dulu para ulama gotong kitab ini pakai himar. Kenapa? Kuat dia, dibawa Masya Allah oleh himar. Tapi ternyata himar ini tidak bisa ngambil manfaat jelas dari kitab-kitab yang ada dekat dengan kitabnya. Lihatlah Quran-Quran kita di rak-rak buku kita, Masya Allah. Antum lihatlah kondisi saat ini. Bahkan setahu ana banyak dari kita ikhwah-ikhwah na'udzubillah punya kitab-kitab tafsir. Tafsir Ibn Katsir di rumahnya. Bahkan memiliki kitab Fathul Bari di rumahnya. Bahkan memiliki kitab-kitab yang banyak sekali, Riyadhus Shalihinnya, Minhajul Muslimnya. Antum ambil kitab-kitab apa lagi? Sirah Nabawiyahnya ada. Apakah terbaca? Oh enggak. Enggak. Ana pernah berkunjung Pak, Masya Allah, ke rumah salah satu ikhwan. Banyak bukunya. Ana tanya, antum tafsir Ibn Katsir, antum baca terakhir sampai mana? Oh enggak Ustaz, belum sempat ana baca. Oh, kapan antum beli? Ah udah lama itu Ustaz. Tapi apa? Enggak terbaca. Masya Allah. Apa kata mereka? Kata beliau ini, kami ini kayaknya terbaca itu kitab saat kalau antum kajian. Kalau seandainya ada kajian kitab itu baru terbaca. Masya Allah. Dan inilah memang kondisi kita saat ini Pak. Nggak tahu tujuan apa sebenarnya. Masya Allah. Antum harus koreksi hati kita nih, Masya Allah. Untuk apa kita ini menuntut ilmu? Ada tujuan yang besar Pak, nggak sembarangan. Kenapa dulu para ulama mereka itu bisa talaqud dunya wa ma fiha? Mereka ceraikan nih Pak, mereka talak dunianya. Wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunianya mereka talak. Masya Allah. Dunia hartanya, Masya Allah, mereka jadikan wasilah saja. Kenapa? Karena di balik itu tujuannya besar sekali Pak, Masya Allah. Baik, di sini antum harus tahu apa tujuan antum menuntut ilmu. Makanya Pak, Masya Allah, ini juga bisa sebagai penyemangat antum. Ana mau nanya sekarang, di sini kajian rutin ada kan? Ada. Ramai atau sepi? Sedang, Masya Allah. Enggak rame, tapi tidak sepi. Sedang, Masya Allah. Naam sahih. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu tujuannya. Kenapa kadang-kadang beberapa ikhwah ini mulai melempem, imannya macam kayak kerupuk. Mereka tidak tahu tujuannya. Untuk apa sih belajar? Tidak tahu. Padahal Pak besar sekali. Taib, ana mau kasih tahu untuk antum. Kenapa para ulama bisa getol sekali dalam menuntut ilmu? Mereka digodok gitu ya, siap gitu. Karena pertama, mereka belajar itu an ya'rifa bihi rabbahu wa khaliqahu. Mereka itu pengen kenal dengan Rabbnya dan pengen kenal dengan Khalik yang sang penciptanya, Masya Allah. Kalau ana wallahil adim, zat yang paling ana ingin tahu tentang semuanya yang Allah berikan ilmunya itu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibu-ibu kita, sebelum bapak-bapak kita, Masya Allah, kita akan berusaha kenal dengan Allah. Ana yakin antum ini berusaha kenal dengan ustaz-ustaz antum. Bahkan antum tuh berusaha dekat dengan mereka. Siapapun ustaz semisal yang datang ke sini berdakwah, antum berusaha untuk dekati dia. Antum berusaha untuk kenal dengan beliau-beliau. Taib, antum pernah nggak terbesit untuk kenal dengan Rabb antum? Kenal dengan Allah? Kita ini tidak ada masalah, Pak. Tidak kenal sama fulan wala allan. Patokan kita ini kenal dengan Rabb kita pertama kali.
Betul kita kenal dengan pewaris para nabi, tapi antum pertama kali pondasinya harus kenal dengan Allah. Kenapa anak katakan seperti itu, Pak? Itu nanti akan menjadi pondasi antum, dasar antum, bahwasanya antum nanti akan kuat nanti. Belajarnya antum gak akan futur. Antum kenal dengan Allah. Ketika antum mulai malas, tadi semalam ana sampaikan, antum ketika malas, antum ingat bagaimana Nabi kenal dengan Rabbnya. Ketika sakit, apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lagi sakit dipanggil untuk beribadah. Nabi taat. Kenapa? Nabi kenal dengan Rabbnya. Nabi tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintahnya diabaikan, apa yang terjadi? Tahu. Makanya antum kalau kenal dengan Allah, mungkin tidak antum dipanggil oleh Allah, antum abai. Berani tidak antum? Allah yang memanggil. Antum kira yang manggil antum salat muadzin? Oh kalanda. Yang manggil tu nadakum rabbukum. Allah yang manggil ala lisanil muadzin, melalui perantara lisannya siapa? Muadzin. Radio-radionya bisa, HP-nya sekarang Masya Allah, sekarang HP ini bahkan bisa apa? Setiap waktu sholat mengingatkan kita kan? Aslinya itu Pak, yang mengingatkan kita untuk sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang manggil, bukan sembarangan Pak. Masya Allah, panggilan Allah antum tidak tunaikan. Ana mau naik sekarang sama antum, antum berani abai dari panggilan bos? Berani? Oh nggak berani, setahu ana potong gaji. Apa? Potong gaji. Tapi antum nggak merasa risau kah rezeki antum dipotong sama Allah? Ya wajar Pak kita ngeluh di dunia ini Pak. Kali udah berapa kali kita dipotong rezeki kita? Karena kenapa? Nggak tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat orang-orang Saudinya, orang-orang Arabnya, Timur Tengahnya, Masya Allah. Mereka ini Masya Allah, selalai-lalainya mereka kapan dipanggil oleh Allah untuk sholat, tutup tokonya. Antum pernah kan lihat kondisi itu? Mereka tutup toko-toko itu Pak, sebentar saja untuk sholat. Kalau kita nanti lembur. Zuhur tak sholat, asar tak sholat karena lembur. Masya Allah. Pas malam masih kerja di rumah lembur. Nggak selesai. Kenapa tak selesai? Karena mereka nggak kenal Allah. Allah nggak bantu mereka, Masya Allah. Makanya ambisi kita ini bukan di dunia. Ambisi kita apa? Akhirat. Antum menuntut ilmu ini mengambil ambisi antum akhirat. Patokan antum adalah akhirat. Kalau antum patokannya dunia, nggak akan bisa selesai urusan antum. Urusan keluarga akan terus ada masalah dengan istri. Urusan keluarga akan terus ada masalah dengan anaknya. Urusan ekonominya, urusan dengan tetangganya, urusan dengan bosnya, urusan dengan karyawan sejawatnya, terus ada masalah. Kenapa? Allah yang katakan seperti itu. Allah yang jadikan seperti itu hidup kita. Dan ini sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hamma." Siapa yang dunia adalah ambisinya. Ambisinya itu dolar, rupiah, fulus kita kejar. Padahal ini fulus rupiah yang antum kejar 5 juta itu, ya Allah, 5 juta kecil. Ikhwah, Allah bangke itu. Antum tahu itu bangke? Antum kejar 5 juta itu bangke. Dunia seisinya, yang punya fulan kayanya, pejabatnya, semua yang dikumpulkan, hatta korun-korunnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak lebih berharga di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Dikumpulkan semuanya, tidak lebih berharga. Bahkan Nabi pernah melewati bangkai kambing yang cacat telinganya, sobek. Apa kata Nabi kita Musallam? "Lad dunya ahwan indallah min hadhihi indakum." Yang namanya dunia semuanya seisinya itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing ini di sisi kalian. Kalau kalian tidak mau ngambil bangkai ini karena hina, kalian anggap dunia itu jauh lebih hina dibandingkan bangkai kambing. Tapi Masya Allah, antum tahu Pak, yang antum kejar tuh sekian persen kecil saja. Kecil, Masya Allah.
Tapi berlomba-lomba kita sampai tinggalkan sholatnya, sampai mereka nggak tahu tujuan masih aja udah nuntut ilmu, sudah nuntut ilmu, tapi masih bablas. Kenapa? La ya'rifuna rabbahum. Mereka nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Nggak kenal. Makanya Masya Allah, orang-orang seperti ini rentan sekali, nggak kuat imannya, nggak kuat akidahnya. Kena musibah nangis, kena musibah nangis. Nangis boleh nangis, tapi kalau sampai menyalahkan Allah, menyudutkan Allah, seakan-akan Allah zalim dan apa ini? Gitu loh. Sampai ngadu ke sana ke sini, ngadu ke sana ke sini, seakan-akan Allah zalim, dan dia ngadu kepada manusia seakan-akan tidak zalim. Iya wallah. Antum tahu kondisi banyak manusia seperti itu? Kenapa? Mereka ketika duduk itu tidak tahu untuk apa mereka. Makanya Allah di sini, para ulama mengatakan kita ini menuntut ilmu an ya'rifa rabbahu wa khaliqah. Kenal dengan siapa? Allah. Dan apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Ta'arraf ila Allah. Kenali Allah. Kenali Pak. Apa nama-nama Allah? Allah tu Rahman, Allah tu Rahim, Allah tu Razzaq, Allah tu Ghaffar, Allah tu Ghafur, Ghafir, dan nama-nama yang lainnya. Antum kenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan antum menuntut ilmu. Yang kedua, Masya Allah, wa thaniyan, tujuan kedua kenapa kita ini menuntut ilmu, an yakuna multaziman syara' Allah. Kita ini multazim, kokoh dengan syariat-syariat Allah, tidak ditinggalkan. Jadi ilmu ini diamalkan. Alim, dia ini orang berilmu, ya'mal bi'ilmihi, dia beramal dengan ilmunya. Ini hebat ini Pak. Dan ini beda antara ustadz-ustadznya dengan orang awamnya. Ustadz-ustadz ini mengamalkan apa yang dia tahu, walaupun mungkin anda tidak pernah tahu Pak. Kita ini nggak mentazkiyah, nggak bisa mentazkiyah. Fala tuzakku anfusakum. Tapi setahu ana ustadz fulan wala alan, mereka ini multazim sekali, kuat sekali, karena mereka kenal betul apa tujuan mereka menuntut ilmu. Tapi banyak ikhwah ini ketika sudah ngaji, sudah tahu sunnah, ketika Nabi SAW mengatakan, memerintahkan untuk sholat masjid, tak diamalkan. Mereka nggak sungguh-sungguh, mereka abai, bahkan acuh tak acuh, dipikirkan tak dipikirkan, kayak sama antara dipikirkan tidak, cuman sekedar tahu saja. Oh, fadhail sholat Jum'ah, sholat jamaah itu seperti ini seperti itu, tapi tidak diamalkan. Masya Allah, ini banyak. Kalau para ulama dulu, kenapa mereka ini getol kuat sekali dalam masalah sholat jamaahnya? Karena mereka amalkan. Untuk apa? Multazim. Jadi orang yang iltizam dengan sunnahnya, kuat dengan sunnahnya. Dan antum tahu Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dulu pernah mengatakan, laqad hamamtu an amura bi salatin fatuqam. Aku ini berharap sekali mereka-mereka yang enggak ke masjid untuk sholat 5 waktunya, saya perintahkan agar dikumandangkan iqamat sholat, dan aku berangkat fa'atakhallafu ila rijalin la yashhaduna shalah. Aku berangkat menuju rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat jamaah. Fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar. Aku bakar rumah-rumah mereka dengan apa? Api. Antum kalau hidup di zaman Nabi, aman tak rumah antum? Aman rumah kita ke? InsyaAllah. Kita tidak pernah tahu itu Pak. Tapi para sahabat, ana mau nanya sama antum, pernah nggak rumah mereka dibakar oleh Nabi? Oh tidak. Kenapa? Mereka tahu hadis itu Pak, langsung sami'na wa ta'na, langsung taat, multazim mereka ini. Bahkan yang udah ana sampaikan kemarin, orang yang buta, Masya Allah, orang buta, a'ma, Abdullah ibn Ummi Maktum, orang buta Pak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, hal tajidu li rukhsatan? Apakah engkau memiliki rukhsah untuk saya, keringanan bagi saya, agar saya ini boleh sholat di rumahnya? Kenapa? Karena ini saya dhair, saya ini cacat, tidak bisa melihat, buta. Walaysa li rajulun yaquduni ilal masjid, dan saya tidak memiliki orang-orang yang membawa saya ke masjid. Nabi SAW awalnya diam. Nabi ngasih izin awalnya. Falamma walla, ketika ini Abdullah ibn Ummi Maktum berangkat pergi, Nabi panggil lagi, ya bena Ummi Maktum, wahai ibn Ummi Maktum, sini kau, sini.
Hal tasma'un nida'a bis shalah? Engkau dengar enggak panggilan Allah tadi ketika salat? Qala na'am. Iya, aku dengar. Masih dengar nih telinganya. Ada mata yang cacat tapi telinga tidak apa? Cacat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idzan fa'ajib. Kalau seperti itu, maka penuhilah undangan Allah. Jawablah undangan Allah. Itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau Ibnu Ummi Maktum saja semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, semangat ke masjidnya untuk sholatnya, apalagi kita. Maka kita harus untuk apa? Menuntut ilmu. Taib. Anda tidak tahu ini suara Anda dengar atau tidak. Mudah-mudahan dengar ya. Taib. Itu orang buta. Tidak ada alasan Pak. Multazim. Kita ini gimana mau tinggalkan agama Islam? Dengan cara apa kita tinggalkan agama Islam? Hatta salatnya, hatta salatnya. Kita ini fungsinya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Masya Allah, kalau ana sampaikan kepada antum bagaimana para sahabat itu orang yang multazimnya, antum mungkin nggak akan bisa percaya, Pak, Masya Allah. Para sahabat ini tidak usah disuruh, mereka kerjakan. Mereka selalu dawamkan apa yang Nabi kerjakan sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu, Masya Allah, Ibn Umar inilah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam banyak perkara tidak pernah diperintahkan oleh Nabi beliau kerjakan. Antum tahu, Masya Allah, Ibn Umar ni pernah bersama Nabi kita Ibn Umar sama murid-murid beliau, Masya Allah. Beliau berangkat safar, Ibn Umar melewati sebuah apa? Batang pohon. Batang pohon sudah ditebang. Ibnu Umar lewat bersama murid-muridnya. Apa yang terjadi? Ibnu Umar nundukkan kepalanya. Ditundukkan. Habis itu jalan lagi Ibnu Umar. Padahal batang pohon ini sudah ditebang. Apa kata murid-muridnya? Ya Ibnu Umar, lima fa'alta hadza? Kenapa kau kerjakan itu? Emang ada apa? Kenapa kau tundukkan? Apa kata dia? Marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi syajarah. Aku dulu pernah safar, berangkat nih melewati pohon ini. Dulu rindang. Di saat itu saya bersama Rasul nundukkan kepala kami di pohon ini, ditundukkan. Fafa'altu. Maka aku kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin antum. Ada tujuannya ke? Enggak ada. Mereka ini Masya Allah enggak usah disuruh. Umar bin Khattab, bagaimana dengan batu Hajar Aswad? Hajar Aswad kalau seandainya Rasul tak cium, takkan dicium oleh Umar bin Khattab. Tapi kenapa? Sam'an wa ta'atan, multazim. Multazim dengan sunnahnya. Kokoh dengan sunnahnya. Kuat dengan sunnahnya. Apa kata Umar bin Khattab? Innaki hajarun. Engkau ini hanyalah sebuah batu saja. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau aku ini tidak melihat Rasul mencium engkau, niscaya aku tidak akan mencium engkau. Masya Allah. Karena batu biasa. Oh, kalau kita lain, batu yang tak disuruh dicium, batu ponari. Antum berangkat dari Pontianak ke sana dulu. Masya Allah. Itu bukan Hajar Aswad, itu Hajar Ponari. Antum berangkat ke sana, Pak, Masya Allah, antum cium. Masya Allah. Lain kita nih kualitas iman dengan para sahabat. Mereka enggak. Antum tahu, Masya Allah, di sebuah hari, bayangkan bagaimana mereka multazim. Nabi SAW lagi sholat. Nabi lagi apa? Sholat Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi SAW lemparkan sendalnya. Masya Allah, para sahabat pun lagi sholat jamaah, semua lempar apa? Sendal. Jadi rame sendal ini bertebaran di masjid. Apa kata Nabi kita SAW? Kenapa kalian ini melemparkan sendal-sendal kalian? Ringkas jawaban mereka, Pak, ringkas saja, ringkas. Ini udah dalam, Pak, keimanan mereka ketika menuntut ilmu. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaina ni'alana. Kami lihat engkau itu melemparkan sendal engkau, maka kami juga melemparkan sendal-sendal kami. Multazim ini, Pak.
Ini langsung mempraktekkan apa yang dilihat oleh mereka di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai itu saja, Pak, Masya Allah. Bahkan mereka bisa mencintai sesuatu barang yang awalnya mereka nggak cintai, tapi mereka bisa cintai karena Rasul cinta. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diundang makan oleh orang Yahudi. Oleh siapa? Orang Yahudi. Nabi SAW ngajak Anas bin Malik berdua. Nabi SAW dihidangkan makanan, di situ dihidangkan dubba, labu. Ternyata fatatabba'ad dubba, Nabi cari labunya, lahap di piringnya itu, pokoknya semua dimakan labu itu oleh Nabi SAW. Lahap Nabi makan, lahap Nabi makan. Anas bin Malik tidak suka sama labu, tidak suka. Tapi apa kata Anas bin Malik? Fakuntu uhibbud dubba'a min yawma idzin. Sejak itu aku langsung suka sama labu. Antum makan jengkol sama ustaz, antum tak suka jengkol. Antum makan, oh ustaznya ini lahap makan jengkol. Fakuntu uhibbu jengkol min yawma idzin. Sejak itu aku senang makan jengkol. Bisa enggak kita gitu? Oh, enggak bisa. Beda iman kita nih, Pak. Mereka ini multazim syara Allah yang disyariatkan. Jangankan disyariatkan, cuman mereka lihat saya mereka kerjakan. Antum tahu model sendalnya Ibn Umar sama persis dengan model sendalnya Rasul. Memang disamakan betul. Antum baca kitab Syama'il Muhammadiyah, antum akan tahu itu, Pak. Bagaimana Ibn Umar modelnya persis sama, tidak ada bedanya. Kenapa dikerjakan seperti ini, dilakukan, dibuat seperti itu? Karena kata Ibn ringkas, inilah sendal Rasulullah, aku mau tiru, cuman modelnya saja. Antum lihat model pakaian ustadznya, oh ustadznya ini, oh gitu model imamahnya, oh gitu model jubahnya, oh model sepatunya gitu. Antum langsung tiru, Masya Allah. Antum tahu, Pak, anak itu di pondok pesantren tidak pernah nyuruh anak-anak santri itu pakai sorban, tidak pernah, nggak pernah. Tapi mereka rame pakai sorban tuh. Anda tidak pernah suruh. Yang disuruh tuh pakai kopiah nasional, kopiah apa? Yang peci kupluk, peci songkok, songkok yang disuruh. Tapi mereka ini ramai yang pakai apa? Imamah. Mungkin mereka ini tertarik gitu loh, Pak, tertarik sama apa yang, padahal kami nggak pernah wajibkan itu, tapi ramai yang pakai sorban. Kenapa? Dikarenakan memang kapan kita ini memang sudah sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita akan senang dengan kondisi itu. Kita akan kerjakan semuanya. Jadi gimana kita mau malas beribadah? Memang fokusnya kita menuntut ilmu, menimba ilmu, dapat ilmu diamalkan. Antum lihat bagaimana kondisi baju Nabi, antum sesuaikan. Kondisi baju Nabi itu, Pak, kamis, ahabbu thiyabi ila Nabi sallam al-qamis. Baju yang paling Nabi suka itu gamis. Tapi bukan gamis kita, Pak. Gamis kita tuh penamaan aja gamis. Kamis yang dipakai Rasul itu antum tahu yang biasanya dipakai yang setengah, yang 3/4 ya, yang lebar. Kalau sekarang tuh mungkin pakaian Sudan, yang Sudannya itu yang pakaiannya lebar itu. Nabi SAW kapan sujud, Masya Allah, beliau kan lebarkan apa? Lebarkan lengan tangannya. Maka apa? Hatta yura bayadu ibtihi, sampai nampak putihnya ketiak Nabi SAW. Kalau ketiak kita hitam, kenapa tidak dicukur ketiak itu? Ketiak Nabi itu putih sekali, Pak. Itu pakaiannya. Kalau antum mau tiru pakaian Nabi, buatlah sepertiga, 3/4 ya. Antum buat lebar itu, nggak ada masalah. Itu pakai Nabi kita Muhammad SAW. Bisa, Pak. Antum gimana imamah Nabi, antum baca imamah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sifatnya dan sebagainya. Itu bisa. Antum tiru. Dan ini terjadi, Pak. Antum jaga madhar antum. Antum jaga akidah antum, iman antum. Syariat apapun bentuknya antum kerjakan. Jangan antum tinggalkan. Ibadah ini harus dipaksa. Jangan melempem. Ibadah itu jangan sampai apa? Melempem. Jangan sampai lemah sekali. Masya Allah. Harus dipaksa. Kuat, Pak. Kalau kita ini jangan sampai istilahnya mental tempe, mental kerupuk. Kena hujan melempem, kena hujan melempem, kena air melempem, bahkan masuk angin lagi. Aduh,
Ini jangan multazim syara Allah Subhanahu wa taala. Antum kerjakan syariat Allah. Disuruh A, disuruh B, disuruh C, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Antum tahu Pak, Masya Allah. Abu Hurairah itu orang susah. Abu Hurairah ini orang susah. Masuk kategori orang miskin, termasuk ashabus suffah. Orang susah. Tapi Pak, setiap diperintahkan oleh kekasihnya, yakni Nabi kita Muhammad SAW, selalu beliau mengatakan sam'an wa ta'atan ya Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Abu Hurairah pernah, kondisi Abu Hurairah ini bercerita, kondisi sulit bagi Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pernah kejadian mengatakan, ya Rasulullah ju'na, saya ini lapar, falam nasbir, sulit untuk sabar lagi ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Isbir ya Abu Hurairah, sabar. Pulang berusaha untuk sabar. Balik lagi nih Abu Hurairah. Ya Rasulullah, kayaknya berat ini untuk apa? Untuk sabar, udah lapar betul nih. Doalah kepada Allah untuk saya. Kata Nabi, ulangi lagi, isbir, sabar. Pulang lagi nih, sampai ketiga kali seperti itu. Abu Hurairah tidak tahan lagi, sudah datang ke Rasul, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, diangkat bajunya. Di situ ada 3 batu untuk ngikat perutnya siapa? Abu Hurairah, agar ditekan nggak lapar. 3 batu. Rasul cuma terdiam. Rasul angkat bajunya, di situ ada 4 batu. Siapa yang lebih lapar berarti? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu itu, Pak, Abu Hurairah cuma terdiam, balik bisa sabar, Masya Allah. Kalau kita enggak tahu, bisa enggak sabar itu? Diperintahkan Nabi sabar, diperintahkan Nabi sabar, kita mungkin ngeluh sudah. Mungkin kita ghibahin Nabi itu, na'udzubillah, kalau kita hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak nih Nabi ngomong sabar-sabar gitu-gitu. Abu Hurairah enggak, beliau terima. Pernah satu kondisi juga, Abu Hurairah ini lagi butuh-butuhnya makan, lagi butuh-butuhnya minum, lapar Abu Hurairah. Dan ini ceritanya diceritakan dalam Sahih Bukhari, hadis-hadis yang sahih. Kata Abu Hurairah, kana ashabu suffah atyaf ahli Islam, la ya'una ala malin wala ahlin. Ashabu suffah, saya ini termasuk ashabu suffah. Ashabu suffah ini kaum muslimin dari kalangan sahabat yang tidur di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atyaf ahli Islam, mereka ini hanya tamu bagi kaum muslimin. Tamu, la ya'una ala malin wala ahlin, mereka enggak ada keluarga, mereka enggak ada harta, makanya tidurnya di mana? Masjid. Makannya mereka kapan ada yang ngasih, kalau sudah ada yang datang salah keranjang isinya tamar, baru mereka makan. Berat kondisinya. Termasuk siapa? Abu Hurairah. Saking butuhnya Abu Hurairah ini makan. Abu Hurairah cerdik, Pak. Abu Hurairah tahu tidak boleh minta-minta ke siapa? Manusia, tidak boleh hukumnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La yazalun nas yas'alun nas, akan terus manusia minta-minta kepada manusia yang lain hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa ala wajhihi muz'atul lahmin. Nanti dia pada hari kiamat akan datang, wajahnya tidak ada sekerat daging, tengkorak. Makanya kalau antum nanti tengok orang-orang yang tengkorak wajahnya, nah itu orang-orang yang hobi apa? Ngemis, minta-minta. Abu Hurairah nggak mau itu, Pak. Abu Hurairah butuh harta, butuh makan. Tapi cerdik Abu Hurairah, cerdas. Apa kata Abu Hurairah? Fawaqaftu ala babin marra bihil muslimun. Aku langsung stop, berhenti tegak di depan masjid yang di situ dilewati oleh kaum muslimin. Anda enggak tahu kalau di masjid ini kan ada berapa pintu? 2 ya? 4 pintu. Mana kaum muslimin yang sering lewat? Pintu sini ya, pintu depan. Nah, Abu Hurairah di situ nunggu pintu depan. Pokoknya yang sering dilewati oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Abu Hurairah mengatakan, "Famarra bi Abu Bakar." Lewatlah untuk saya Abu Bakar. Masya Allah. Aslinya mau minta makan. Karena Abu Hurairah ini Abu Bakar orang apa? Kaya, dermawan. Abu Bakar ngasih royal, Masya Allah. Ternyata apa kata Abu Hurairah? Fasa'altu Abu Bakar an ayatin la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku nanya kepada Abu Bakar tentang ayat-ayat Quran.
La as'aluhu illa liyasabbi'ani. Tujuan saya bertanya kepada Abu Bakar, aslinya saya tahu ayat itu turun di mana, sebab nuzulnya apa, kondisinya apa, aku tahu semuanya. Tapi aku nanya agar Abu Bakar nawarkan saya makan di rumahnya. Pinter enggak itu? Pinter itu Pak, Masya Allah. Tapi apa? Kata Abu Hurairah, dijawab semua ayat-ayatnya. Ini ayat turun di sini, sebab nuzulnya ini, Masya Allah. Dan seterusnya sampai selesai. Sudah selesai Abu Hurairah, aku mau pulang. Ternyata nggak diajak makan. Kalau istilah kami itu kecul, gagal. Masya Allah, gagal Abu Hurairah. Famarra bi Umar. Yang kedua lewat siapa? Umar Khattab. Umar orang kaya, dermawan, royal, karim, jawad. Umar bin Khattab. Famarra bi Umar. Fasa'altuhu an ayatin la as'aluhu illa liyasabbi'ani. Sama saya bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat-ayat Quran, tidaklah saya bertanya kecuali agar Umar mengajak saya makan di rumahnya. Ternyata dijawab sama semuanya oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Sudah ya, saya mau pulang ke rumah. Ya Allah, nak diajak apa? Makan lagi, gagal lagi. Nabi SAW, Nabi yang paling rahim sama umat. Nabi duduk di tempat sholatnya, Nabi tahu fatabassama bi Rasulullah. Rasul itu langsung tersenyum, Masya Allah. Dengan sikapnya siapa? Abu Hurairah. Famarra bi Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Apa kata Rasul? Enggak usah tanya ayat, ilhaq bi, ayo ikut saya ke rumah. Enggak usah tanya ayat-ayat lagi, enggak usah. Ilhaq bi ya Abu Hurairah. Ayo langsung ikut ke rumah kita, Masya Allah. Padahal Abu Hurairah, Rasul ini enggak tahu ada enggak di rumah makan, enggak tahu. Yang penting ajak dulu. Masya Allah, ini Rasul ini, Pak. Makanya kalau antum hidup di zaman Rasul, ana yakin antum akan merasakan betul bagaimana kebaikan Nabi SAW. Ana yakin mullah, uqsim billah. Ana yakin second yakin. Karena Abu Bakar pun kalah dermawannya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Umar juga kalah, Masya Allah. Apa kata Rasul? Rasul tidak tahu ada di rumah itu makan atau enggak, tidak tahu Rasul. Berangkat aja Rasul SAW, ilham bi, ayo ikut dulu. Ayo kita makan ke rumah. Tidak tahu Rasulullah. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Aisyah, nanya, ya Aisyah, hal indaki syai? Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan diminum? Ya Rasulullah, ini ada susu. Ada apa? Susu. Nabi tanya, hadiah? Apakah itu hadiah? Am sadaqah atau sadaqah? Kalau sedekah tidak boleh, itu wajib untuk fuqara wal masakin. Karena Nabi tidak boleh makan apa? Sedekah. Ini hadiah atau sedekah? Kata Aisyah, hadiah. Oh, Nabi langsung bahagia. Kenapa? Berarti bisa dinikmati bersama siapa? Abu Hurairah. Nabi SAW perintahkan Abu Hurairah untuk duduk. Dihidangkan di depan itu apa? Wadah susu besar, Pak, wadah susu. Berbinar-binarlah wajah siapa? Abu Hurairah senang, Pak. Siapa yang tak senang lagi lapar-laparnya disuruh minum susu? Dan minuman terbaik, Pak, susu kambing. Kenapa susu? Karena susu ini bisa menghilangkan lapar, bisa menghilangkan haus. Susu. Makanya antum usahakan susu. Dan susu ini kalau bisa, susu sapi boleh, tapi yang susu paling afdal apa? Kambing. Susu kambing itu berkah, Masya Allah. Anda nggak promosi lo ya. Anda nggak promosi, tapi ini Anda ngomong hakikat saja. Antum cari susu. Kalau susu kita kebanyakan susu sapi atau susu kambing? Sapi. Boleh tuh susu sapi, bagus juga, bisa menghilangkan lapar, bisa menghilangkan apa? Haus. Tapi yang paling afdal susu apa? Kambing. Masyaallah. Taib. Abu Hurairah ini udah senang sekali, disuruh duduk oleh Nabi SAW, udah siap, udah mau minum. Apa kata Rasulullah? Engkau ingatkah ashabu suffah itu banyak? Ilhaq bihim, engkau berangkat ke sana, panggil mereka semua minum susu ini. Masya Allah. Apa kata Abu Hurairah? Illam yakun buddun min ta'ati Rasulillah SAW. Kalau seandainya tidak wajib taat sama Rasul, aku nggak akan panggil. Kenapa? Lapar. Udah siap nih nikmati sedikit susu, disuruh untuk berangkat lagi ke masjid, panggil kawan-kawannya. Belum tentu Abu Hurairah nanti kebagian, kan gitu. Ilhaq bihim, panggil. Kawan-kawanku masih banyak di sana.
Masya Allah. Semua. Akhirnya berangkatlah Abu Hurairah ini panggil mereka semua, Masya Allah. Duduk mereka semua di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk, Abu Hurairah Masya Allah tetap senang. Apa kata Nabi kita sallallahu untuk Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, izkihim, engkau tuangkan susu ini untuk mereka semua. Saya ya Rasulullah? Iya, engkau tuangkan untuk mereka. Jadi Pak, dikira Abu Hurairah orang pertama yang minum susu jadi. Rupanya enggak, mereka orang pertama yang minum susu. Masya Allah, berat ini. Apa kata Abu Hurairah? Illam yakun buddun min ta'ati Rasulullah. Kalau seandainya enggak wajib taat sama Rasul, enggak akan kau kerjakan. Tapi Abu Hurairah multazim, Pak, insyaallah. Mereka Abu Hurairah itu iltizam, kuat dengan sunnah Nabi kita sallallahu. Perintah Nabi dikerjakan, Pak. Itu Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah ini orang yang paling banyak riwayatkan hadis. Yang paling tahu tujuan untuk belajar hadis itu tahu Abu Hurairah. Ya untuk apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh siapa? Rasul. Dituangkan sama Abu Hurairah satu persatu. Ini Abu Hurairah risau nih, dapat enggak nih ya? Dituangkan satu sampai Masya Allah terakhir masih ada sisa untuk siapa? Abu Hurairah. Tapi sedikit dia, nggak banyak, sedikit. Masya Allah. Tapi masih bersyukur Abu Hurairah masih ada. Ketika Abu Hurairah sudah mau minum, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Hurairah, engkau lupa sama Nabi engkau? Saya belum minum. Sudah, Pak Abu Hurairah sudah, dan nampaknya nggak dapat lah susu ini, sudah diberikan oleh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini susunya. Sudah, tawakal saya sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu tadi, Masya Allah. Udah risau dah Abu Hurairah, sudah lapar lah ini, sudah diminum sama Nabi kita sallallahu yang sedikit tadi sampai habis. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini susu terisi lagi, Pak, Masya Allah, terisi lagi sampai full wadahnya. Hadis sahih Bukhari. Ketika sampai full ini wadahnya, mukjizat Nabi. Jadi Nabi itu memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya pernah keluar apa? Air wudu dari batu bisa mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Banyak mujizat-mujizat yang pernah dilihat oleh para sahabat Nabi kita SAW. Di antaranya tadi susu tadi yang diminum sampai habis oleh Rasul, full lagi, Masya Allah, full sampai penuh. Abu Hurairah senang, Pak, Masya Allah. Ternyata sahabat yang minum sedikit, Ashabus Suffah, Abu Hurairah dipersilakan oleh Nabi minum apa? Semua. Masya Allah. Ya Abu Hurairah ishrab. Abu Hurairah, engkau minum. Bahagia Abu Hurairah minum, Pak, Masya Allah. Lahap Abu Hurairah minum sampai habis, penuh lagi. Ketika penuh lagi, apa kata Nabi? Ishrab, jangan kau diam, minum lagi. Diminum lagi sama Abu Hurairah, habis full lagi. Apa kata Nabi SAW? Jangan diam, minum lagi. Ketika diminum sampai habis, penuh lagi. Apa kata Nabi? Minum lagi. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, la ajid lahu maslaka, ini udah penuh lambung nih. Kata siapa? Abu Hurairah. Sudah. Apa yang dapat antum pelajaran, Pak? Antum ambil pelajaran. Kalau diperintahkan Nabi, antum harus multazim, antum harus kuat. Antum tidak akan rugi, nampaknya rugi, tapi tidak dibalik itu, Pak, enggak mungkin Nabi janjikan antum. Kalau antum diperintahkan keluar dari bank ribawi, keluar. Jangan mikir lama-lama antum. Oh, nanti anak gimana makannya, istri anak pakai apa makannya, anak-anak bisa apa pendidikannya. Ayolah. Abu Hurairah taat sama Rasulullah SAW. Apa hasilnya? Yang lain cuma minum segini sedikit, Pak. Abu Hurairah minum apa? Berkali-kali banyak. Dan ini yang anda sudah sampaikan juga, Pak, Masya Allah. Lihatlah istri Julaibib. Beberapa waktu yang lalu anda sampaikan istri Julaibib ini, Pak, Allah ajib. Satu kaidahnya istri Julaibib, innahu lam yudayyi'ni. Enggak apa-apa, Julaibib tidak ada kegantengan, tidak ada paras wajahnya, tidak ada hartanya, tidak ada rumahnya. Nikahkan saya kepada Julaibib karena saya diperintahkan untuk nikah dengan Julaibib. Ini anak seorang gadis nih, Pak, gadis Ansor. Innahu lam yudayyi'ni. Ternyata betul, Pak, Julaibib tidak lama meninggal, hartanya ini istrinya Julaibib banyak sekali. Jadi antum tidak usah risau, Pak. Antum nih belajar nuntut ilmu untuk taat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita, Pak. Tidak ada yang lain. Itu tugas kita.
kerjakan semuanya. Makanya kaidah dalam hidup antum sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu tujuan antum belajar. Nah kita nih sekarang na'udzubillah thumma na'udzubillah belajar fikih untuk mencari rukhsah, mencari rukhsah yang paling ringan pendapatnya. Antum kalau mau nyari ringan pendapatnya apa? Aduh, zindiq kita nanti. Kata para ulama, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Orang yang mencari rukhsah para ulama, pendapat yang paling enak untuk dikerjakan, maka dia akan menjadi zindiq. Antum akan mencari, oh ini hukumnya halal, ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, ini halal. Antum karena nggak mau mengamalkan Islam, tazandaq kata mereka. Bisa menjadi apa? Zindiq. Jadi nggak ada masalah seberat-beratnya kita, Pak. Kerjakan. Harus apa? Taat dengan kondisi itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga. Tsalitsan, an yakuna qudwatan fit taqaddum fi a'malil birri wal khair. Dia menuntut ilmu agar menjadi qudwah yang baik dalam berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Qudwah, contoh. Ana juga semalam baru sampaikan juga. Antum ini semangat menuntut ilmu, semangat beribadah agar jadi qudwah. Minimal untuk siapa? Anak-anak dan istri. Ana tuh sedih, Pak. Sebagian kaum muslimin mak-maknya nyuruh nak berangkat ngaji TPA, emaknya nonton TV. Masya Allah, anaknya disuruh ngafal Quran, masuk pondok. Pas pulang Ramadan, Masya Allah, anaknya dapatin emaknya ngapain? Nonton TV aja. Apa yang diambil faedah dari situ? Sedangkan anak-anak itu lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Pak lalai sudah nih Pak, TV-TV nih, HP-HP nih. Dulu itu ada, ana dulu Pak masih kecil, ada sampai berseason-season tersanjung. Belum tahu kan tersanjung? Sampai berapa season anda mengikuti itu? Tersanjung berapa? Anda tidak tahu lagi itu. Terus banyak lah Pak dulu itu anak kuliah. Sampai berseason-season bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Kalau antum habiskan itu untuk kuliah menuntut ilmu, dapat banyak ilmu. Kuliah itu 4 tahun, tersanjung sampai ke 7 tahun. Antum ikuti semisal na'udzubillah. Habis waktu itu Pak, nonton lagi. Anaknya nggak dapat qudwah yang baik. Kayak antum tahu kan, anak-anak kaum muslimin sekarang HP ya diambil untuk sholat, nangis nggak mereka? Nangis. Antum ambil HP anak antum, nak sholat nak, nangis dia. Kenapa? Bapaknya nonton terus, emaknya nonton terus. Antum lihatnya sekarang kondisi umat Islam sekarang. Harusnya Pak, dulu para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka nih nangis kapan meninggalkan sholat. Ketika sholat, ketiduran mereka nangis Pak. Kelupaan mereka tak sengaja nangis depan Allah. Apalagi urusan sholat. Sekarang anak-anak kita, na'udzubillah, antum lihat semua keluar antum. Lihat bagaimana mereka nongkrong. Jam 10-nya, jam 11-nya, la qiyamal lail wala talabal ilm. Mereka enggak kerjakan salat malam, mereka enggak baca Quran, mereka enggak menimba ilmu sampai jam 12 malam. Kenapa seperti itu? Ya bapaknya juga sama, sibuk sama HP-nya. Anaknya ya juga sama. Pak, antum tak sedih kan antum kayak gitu? Apa tanggung jawab antum di hadapan Allah? Antum ni qudwah lo sama anak-anak, Pak. Anak tekankan antum ni qudwah. Makanya anak nasihatkan kepada antum semua, antum bawa, Pak. Kalau antum kajian, bawa anak antum. Tapi jangan antum biarkan. Ini nak bawa anak ke masjid, anaknya di belakang main-main. Anak kalau dari dulu enggak, Pak. Anak dari dulu anak bawa anak-anak. Anak enggak mau. Enggak mau. Anak tuh tanggung jawab anak termasuk besar, Pak, sama anak-anak tuh. Nggak mau. Dan termasuk istri anak tuh paling anak rasa anak jazakallah khair. Anak berterima kasih sama istri anak, Pak. Besar termasuk pendidikan istri anak ke anak-anak. Besar Pak, nggak sembarangan. Kayak anak pernah cerita beberapa waktu yang lalu, anak ini diterima Ummul Qura, anak ambil Pak. Ummul Qura Mekah,
Ana dipanggil berkali-kali sampai 3 kali. Lulus. Tapi kondisinya, Ana kan ketika di SD itu, Pak, Ana daftar di Ummul Qura itu tahun kedua, semester keempat. Ana coba daftar di Ummul Qura, tembus, diterima, keluar nama Kiai Abdurrahman, keluar nama itu, dan dipanggil. Dan itu Ana keluar pengumumannya sama kawan-kawan Ana yang lulus di Madinah. Kawan-kawan Ana, Masya Allah, lulus Madinah. Tapi kondisinya beda. Kawan Ana yang lulus di Madinah langsung berangkat di saat itu, nggak lama setelahnya. Ana ini berangkat keluar baru istilahnya panggilan itu 2 tahun berikutnya lagi. Sedangkan Ana itu sudah nikah ketika kuliah, sudah nikah. Jadi tahun terakhir kuliah Ana sudah nikah. Kalau nunggu 2 tahun lagi, Allah sudah kasih anak-anak. Dipanggil Ana ke Ummul Qura. Ya Allah, Ana udah punya anak. Akhirnya Ana telepon sama Abi Ana, nak berangkat nak ke Mekah. Enggak Pak, Ana nggak mau. Ana tahu Ummul Qura, Mekah tahu. Ana udah kebayang Ka'bah itu. Ana berat Pak, tanggung jawab Ana tuh berat. Akhirnya Ana istikharah sebentar Pak, coba istikharah dulu sama Allah. Ana wallahi sholat Pak, minta pilihan dari Allah. Enggak, Allah bukakan lah. Allah tuh tetap jadikan atau risau mana? Tahun pertama dipanggil, tahun kedua dipanggil sampai 3 kali. Itu tahu kan mahasiswa di sana kan ada perkumpulan mahasiswa Indonesia yang di sana itu, sampai hubungin WhatsApp mana. Habis 3 kali nggak dipanggil lagi. Kenapa? Anak punya anak gitu loh. Anak nggak bisa ngasih pendidikan anak tuh ke orang. Sekarang kondisinya antum tahu kualitas bagaimana anak-anak kita sekarang, kualitasnya kualitas pembantu mereka. Karena anak-anak kita ini sekarang dikasih dilepas untuk siapa? Pembantu. Kualitasnya seperti itu. Anak saja nggak mau Pak ngasih ke orang, ke A, ke B, ke C, ke D. Anak-anak nggak mau. Tanggung jawab Pak. Antum juga sama. Sebelum antum serahkan anak-anak antum ke siapa? Ke orang lain, ke ustadz-ustadznya, antum dulu yang bertanggung jawab. Kita ini qudwah. Antum menuntut ilmu ini qudwah. Jadi antum bawa anak antum ke masjid, antum bawa anak antum untuk kajian ilmu, tapi letakkan samping mereka. Samping antum letakkan anak-anak antum samping antum. Anak nggak akan ribut mereka. Antum nggak usah suruh, berangkat nih. Anak nggak pernah lagi suruh berangkat nak ke masjid, nggak pernah. Kenapa? Karena sudah dengar panggilan azan, berangkat. Dia tahu yang manggil itu bukan anak, siapa? Allah. Sadar mereka tuh Pak, sadar Allah yang manggil. Dan interaksi mereka dengan Allah tuh Pak, biarkan mereka dekat sama Allah dengan caranya sendiri. Karena anak-anak tuh fitrah masih lurus. Mereka tuh bisa dekat sama Allah tuh bisa. Fitrah masih lurus, sadar mereka siapa Rabbnya. Masya Allah. Kan Allah firmankan dalam Al-Quran, setiap nyawa tuh Pak dipersaksikan dulu oleh Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Ini kita ini belum ada wujudnya ya. Nyawa kita ini belum diletakkan rahim. Tapi Allah sudah persaksikan, alastu bi rabbikum. Ini dalam Al-Quran Al-Karim. Qalu bala. Iya. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Anak-anak itu mudah Pak diajak untuk ibadah mudah. Antum tahu kondisi ibadah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah kapan? Sujud. Coba antum perhatikan Pak ya. Anak-anak itu paling seneng momen apa ketika sholat itu? Sujudnya Pak. Anak-anak kapan sholat ini yang masih kecil setahun itu, anak sholat Allahu Akbar. Yang paling sering dituduh, anak belum sujud, udah sujud duluan dia. Belum sujud, udah sujud duluan. Masih 1 tahun anak bawa ke masjid dan enggak pernah rewel, enggak pernah main sana ganggu jangan, enggak pernah. Sujud dia sujud. Kapan anak duduk, sujud juga dia. Nanti berdiri lagi sedikit ditengoknya abahnya, sujud lagi dia gitu. Dan itu memang sering, Pak. Makanya antum ini qudwah. Anak harap antum ini qudwah, Pak. Kalau antum sibuk sama dunia, anak antum juga akan sibuk sama apa? Dunia. Boleh antum kerja, silahkan kerja dari jam 7 sampai jam 5. Tapi habis itu ajarkan mereka untuk dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke kajian, bawa sholatnya dan sebagainya. Karena antum menuntut ilmu agar menjadi qudwah bagi apa? Manusia. Udah 5:45 kita nih. Terakhir Pak Rabi'an. Terakhir sih. An yasda'a bil haqqi wa la yakhafu fillahi lawmata la'im. Dia ini menuntut ilmu agar kokoh di atas al-haq dan enggak takut celaan manusia. Enggak usah takut dibilang tetangga ini itu, dikatakan keluarga ini itu, hatta keluarga kita. Wala yakhafu lawmata la'im. Enggak takut. Antum tampakkan sunnah Nabi. Orang ngomong ini siapa anak ini?
Ini ajarannya gini semisal. Antum nggak usah takut, Pak. Kenapa? Karena memang fokus kita beribadah dekat dengan Allah. Nanti kadang-kadang ada yang mengatakan lagi Idul Fitri, azan nih zuhur lagi silaturahim, kita katakan maaf. Kita katakan maaf Bude, maaf Pak De, kami mau berangkat ke masjid dulu ya. Nanti dibicarakan tuh kadang-kadang naudzubillah, dibilang sok suci, enggak tahu sopan santun, kita masih ngumpul. Kadang-kadang ada naudzubillah orang-orang kayak gitu. Antum takut? Jangan takut. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Antum terus saja Pak di atas al-haq. Enggak usah takut sama manusia. Tapi tetap kita dakwahi mereka dengan cara yang paling baik. Ana Pak, Masya Allah, dulu keluarga Ana tuh awam rata-rata. Sekarang sepupu-sepupu anak sepupu anak, keponakan anak sepupu lu ya, udah hafal Quran, pakai cadar. Dulu ndak ada. Dan Ana ndak pernah ngomong. Abang Ana kan di Bukhari, ngajar di Imam Bukhari, abang Ana. Kembaran Ana juga di Imam Bukhari, nikah sama keponakan mudir di Imam Bukhari. Adik Ana juga di Imam Bukhari. Maksudnya kami ini keluarga kenal sunnah, dekat dengan agama lah. Tapi kami di keluarga ini tidak pernah innalhamdulillah dakwah, tidak pernah. Nada. Tapi kami dengan apa? Kedua anak sama abi anak kapan adzan berangkat ke masjid. Kami nggak suruh A B C untuk ini, enggak. Takutnya nanti mereka ini kapan disampaikan belum tepat waktunya. Kami seperti itu. Sekarang Pak, kalau kami lagi ngumpul kapan adzan, semua berangkat ke masjid. Semua berangkat. Sekarang udah sepupu anak tuh bercadar, Masya Allah, bercadar udah banyak Pak. Nggak pernah ada ngomong sampai gini gitu, nggak pernah. Qudwah itu penting, Masya Allah, penting. Yang penting al-haq. Antum ikuti al-haq tadi. Jadi ala kuliah di sini, itulah tujuan antum untuk menuntut ilmu. Jadi yang pertama antum kenal dengan Allah, yang kedua antum multazim dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW kuat. Kemudian yang ketiga agar antum jadi qudwah bagi manusia. Yang keempat tidak perlu malu dari omongan manusia. Ghayatun nasi la tutrak wa ghayatullahi la tutrak. Tujuan atau ridhonya manusia enggak akan bisa digapai. Wa ridallahu ghayatun la tutrak, dan ridhonya Allah adalah tujuan yang enggak boleh tinggalkan. Maka apa? Fa'adrik ma la yutrak watruk ma la yutrak. Ambillah atau gapailah sesuatu hal yang harus diambil, dan tinggalkanlah suatu hal yang enggak bisa digapai. Itu kata para ulama. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sudah 5:48. Ana afwan minta maaf sama antum, sudah terambil 3 menit dari antum. Ya ala kulil Pak, ini jadwal ana yang terakhir di sini. Antum doakanlah ana dan juga asatidah yang lain yang di sini. Mudah-mudahan mereka ini terus semangat untuk mendakwahi antum, dan antum berdoa juga Pak, mudah-mudahan antum juga istiqamah. Dan ana doakan mudah-mudahan antum istiqamah di atas sunnah. Kajian antum datang, jangan nggak datang. Ana minta tolong sama antum, jangan nggak datang. Antum kalau udah sulit Pak ke taman surga di dunia, antum akan sulit ke surganya di akhirat. Ana ulangi, antum kapan sulit ke taman surga di dunia, percayalah sama ana, antum akan susah ke surga akhirat. Makanya kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau antum melewati taman-taman surga maka apa? Singgah. Kenapa? Dengan cara itu antum dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah di akhirat nanti. Percaya sama Nabi. Jadi kalau udah ada kajian, ikuti, berangkat antum. Ada kajian, berangkat. Ada kajian, berangkat. Antum ajak sahib-sahib antum. Antum ajak. Masya Allah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ini hari Anda terakhir, dan insya Allah mungkin siang Anda berangkat. Udah bertolak lagi ke Sumsel. Ya, antum doakanlah, kita sering mendoakan, mudah-mudahan kita ini istiqomah di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.